Tugas mata kuliah Teori Bilangan dosen pengampu Pak Dedi Nur Jamil Dokterandes MPD. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Devi Anggraini. Aku lahir di Ciamis 20 Maret 2002. Ciamis adalah kota kelahiranku yang menyimpan banyak kenangan manis maupun kenangan pahit. Aku menempuh pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah atas di Kabupaten Ciamis. Menurutku, Ciamis adalah kota manis yang nyaman dan asri. Aku ini dilahirkan dari keluarga yang sederhana dan bahagia dengan kedua orang tua dan 2 orang kakak. Bapakku memiliki sifat yang tegas dan mamaku memiliki sifat yang sangat lembut dan penyabar. Aku memiliki 2 orang kakak dengan jarak lahir yang cukup jauh, yaitu 15 dan 10 tahun. Aku ini adalah anak yang paling bungsu, anak ketiga dari 3 bersaudara. Untuk riwayat pendidikanku dimulai pada tahun 2007, yaitu bersekolah di Taman Kanak-kanak Kania Sejahtera. Jarak sekolahku cukup dekat dengan rumah, sekitar 1,5 km. Pada masa taman kanak-kanak, di mana umurku yang masih terbilang 6 tahun merasakan hal yang sangat bahagia, mulai dari bermain bersama teman, bercanda bersama teman, dan juga belajar dengan senang bersama teman-teman. Dan aku pun lulus dari taman kanak-kanak pada tahun 2008. Setelah menganyam pendidikan di taman kanak-kanak, aku melanjutkan pendidikan ke salah satu sekolah dasar yang bisa dibilang favorit di Ciamis, yaitu SD Negeri 3 Ciamis pada tahun 2008. Kisahku selama berada di sekolah dasar tak seindah pada saat aku di taman kanak-kanak. Banyak sekali problem yang aku hadapi, tapi hal itu tidak menyurutkan semangatku untuk membanggakan kedua orang tuaku. Pada saat aku sekolah dasar, banyak sekali ekstrakurikuler yang aku ikuti, mulai dari drum band, pencaksilat, voli, badminton, dan masih banyak lagi. Dengan dukungan kedua orang tua, pada saat aku sekolah dasar memiliki banyak pengalaman, mulai dari lomba calistung, yaitu baca, tulis, dan hitung, yang mendapatkan juara harapan 3, mengikuti perlombaan matematika pada tahun 2009 dan 2011 di IMA, International Mental Arithmetica, lomba bahasa Inggris pada tahun 2011 di IMA, International Mental Arithmetica, tahun 2012 dan 2013 di SMP Al-Mutakin Tasikmalaya, lomba baris berbaris yang disingkat LBB, dan lomba olahraga seperti voli dan lari estafet. Hal yang sangat berkesan di sekolah dasar yaitu pada saat aku menjadi salah satu perwakilan dari Ciamis untuk mengikuti lomba Science Quark pada saat aku kelas 2 SD. Aku sebagai finalis dengan peringkat 111 se-Indonesia pada tahun 2010 dan sebagai juara ke-1 se-Provinsi Jawa Barat. Tak hanya itu, pada tahun 2014 aku mengikuti lomba di salah satu sekolah menengah pertama favorit di Ciamis, yaitu di SMP Negeri 1 Ciamis, dan aku mendapatkan juara pertama dalam lomba IPA tingkat SD. Aku pun lulus dari sekolah dasar pada tahun 2014. Setelah aku lulus dari sekolah dasar pada tahun 2014, aku melanjutkan pendidikan ke salah satu sekolah yang aku impikan, yaitu SMP Negeri 1 Ciamis. Pada masa aku bersekolah, banyak sekali pengalaman yang didapatkan, mulai dari kegiatan sekolah seperti ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang aku ikuti yaitu KPM. Kepanjangan dari KPM itu sendiri adalah Kelompok Penggemar Matematika. Pada masa SMP ini, masa di mana kita masih labil akan keadaan, tapi dengan adanya hal tersebut, membuat diri kita harus menjadi sosok yang lebih dewasa. Di SMP pun, aku mendapatkan banyak teman yang sangat baik dan selalu ada pada saat senang maupun duka. SMP ku berada di tengah perkotaan, dan banyak sekali orang yang ingin bersekolah di SMP Negeri 1 Ciamis. Masa SMP di mana kita harus lebih berpikir untuk kedepannya, mau kemana kita nanti SMA dan cita-cita apa yang akan kita raih nantinya.
Aku menganyam sekolah di SMP Negeri 1 Ciamis selama 3 tahun, sampai pada tahun 2017. Setelah berjuang di sekolah menengah pertama untuk bisa masuk ke sekolah menengah atas, alhamdulillah usahaku dan doa orang tuaku mendapatkan hasil yang memuaskan. Pada tahun 2017, aku melanjutkan sekolahku ke sekolah menengah atas yang sangat diidamkan banyak orang, yaitu SMA Negeri 1 Ciamis. Sekolahku memang berada di antara pemukiman warga, tetapi banyak lulusan dari sekolahku yang pada akhirnya sukses karena impiannya dan semangat mereka untuk mencapai masa depannya. Masa SMA, masa di mana kita sedang berada pada masa transisi dari remaja menuju ke masa dewasa. Banyak sekali kenangan manis yang aku lalui selama bersekolah di SMA Negeri 1 Ciamis. Walaupun ada beberapa orang yang mungkin tak suka denganku, tapi aku tak memikirkannya, dan yang aku pikirkan hanya bagaimana untuk menggapai cita-citaku. Suatu saat nanti orang tersebut pasti akan ada pada fase di mana harus memikirkan dirinya sendiri untuk mencapai kesuksesan di masa depannya. Aku memang tergolong orang yang pendiam di SMA, tetapi diamku itu tidak hanya sia-sia saja. Mungkin teman-teman terdekatku tahu bagaimana karakterku. Ya walaupun terkadang sedikit menyebalkan, tapi menyebalkanku bukannya membuat orang lain membenciku. Di masa SMA, aku mendapatkan banyak teman yang sefrekuensi denganku. Karena masa SMA kita sudah bisa berpikir lebih dewasa. Tak hanya itu, aku dan teman-temanku memiliki satu tujuan yang sama, yaitu kita sukses bersama-sama walaupun dengan cara yang berbeda. Dan pada akhirnya tahun 2020 adalah tahun terakhir aku menganyam pendidikan di SMA. Masa di mana kenangan tersebut akan sulit untuk diulang kembali. Dan tiba saatnya pada saat pendaftaran SNMPTN. Aku dan teman-temanku mendaftar di perguruan tinggi yang berbeda-beda dan jurusan yang berbeda juga. Awalnya diriku ingin mendaftar ke perguruan tinggi di luar Jawa Barat. Tetapi saat aku berpikir kembali, mungkin aku harus mendaftar ke perguruan tinggi di Jawa Barat. Aku tak mendaftar ke Bandung karena kedua orang tuaku tak mengizinkan aku kuliah di sana. Akhirnya aku menuruti kedua orang tuaku dan aku mendaftar ke perguruan tinggi negeri yang berada di Tasikmalaya. Pasti kalian sudah tahu. Ya, aku mendaftar di Universitas Siliwangi dan mengambil jurusan pendidikan matematika. Dan akhirnya pada bulan April 2020, aku keterima jalur SNMPTN di Universitas Siliwangi dengan jurusan yang aku inginkan, yaitu pendidikan matematika. Banyak orang yang menganggap matematika itu menyeramkan, tetapi bagiku meskipun matematika itu rumit, menyeramkan, susah dipahami, itulah suatu tantangan bagiku untuk mempelajarinya sampai aku memahami materi tersebut. Awal-awal aku keterima di jurusan pendidikan matematika, aku tidak mengenal siapapun di sana, karena lulusan SMA aku yang mendaftar ke jurusan pendidikan matematika di Universitas Siliwangi hanya aku saja. Tak lama kemudian, aku memberanikan diri untuk berkenalan dengan salah satu teman perempuan, dan aku mulai akrab dengan beberapa orang. Aku merasa sangat senang sekali bisa bertemu dengan orang-orang yang baik dan semangat untuk mencapai impian bagi masa depannya. Semua yang ada pada diriku sekarang adalah takdir Allah yang terbaik buatku. Dan aku harus bisa membuktikan bahwa menempuh pendidikan dimanapun akan bisa menjadi orang yang hebat dan sukses di kemudian hari. Kesuksesan bukan dilihat dari universitasnya, tetapi dari semangat dan impian yang akan kita gapai. Selama kuliah 1 semester di Universitas Siliwangi jurusan pendidikan matematika, aku belajar mata kuliah teori bilangan. Teori bilangan adalah mata kuliah wajib yang harus dipelajari oleh semua mahasiswa baru semester 1 Universitas Siliwangi. Teori bilangan menurutku merupakan sebuah konsep untuk mengetahui mengenai bilangan bulat dan sifat-sifatnya, keterbagian, kekongruenan, faktorisasi prima seperti KPK, FPB, dan teorema dasar aritmatika, persamaan Diopantin, dan masih banyak lagi.
Awal mengikuti perkuliahan teori bilangan, aku merasa tidak mengerti dengan mata kuliah tersebut, karena selama sekolah aku tidak pernah mempelajari tentang teori bilangan. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, dengan bimbingan Pak Dedi Nurjamil dan Pak Henry Maulana membuatku bisa mengikuti mata kuliah teori bilangan sedikit demi sedikit. Meskipun selama mata kuliah teori bilangan sering terdapat kesulitan, aku selalu berusaha untuk mencari materi tersebut di internet terlebih dahulu. Terkadang diriku sering dikejutkan dengan tugas-tugas teori bilangan. Ingin rasanya mengerjakan soal tersebut, tetapi aku kurang memahaminya. Aku mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dedi Nurjamil selaku dosen pengampu mata kuliah teori bilangan dan Bapak Henry Maulana yang telah mengenalkan dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat mengenai teori bilangan. Meskipun pada saat ini kita mahasiswa baru belum bisa bertatap muka secara langsung, tetapi dengan adanya video ini semoga bisa menyampaikan kesan dan pesan yang berarti tentang mata kuliah teori bilangan. Terima kasih atas segala ilmunya.